Kota Surabaya, sejarah dan budayanya. Nama Surabaya tercantum dalam Kakawinagara Kertagama yang bercerita tentang perjalanan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359 yang berbunyi, Yan ring Janggala lot saba narpati ring Surabaya manunggus maring buwun. Artinya, ketika raja berada di Janggala, dia tinggal di Surabaya, di mana dia meneruskan perjalanan menuju Buwun. Disebutnya nama Surabaya menunjukkan bahwa daerah Surabaya sudah ada sejak lama. Menurut versi resmi pemerintah, Surabaya berdiri tanggal 31 Mei 1293. Mengacu pada peristiwa pengusiran tentara Tartar yang pada waktu itu ingin menguasai Jawa melalui Surabaya diusir pergi oleh Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Peristiwa itu diabadikan dalam kalimat Sura ing Baya, yang berarti berani menghadapi bahaya, yang menjadi asal-usul nama kota Surabaya. Kelahiran kota Surabaya juga tidak bisa dilepaskan dari legenda, yaitu pertempuran antara Suro dan Boyo. Legenda perkelahian Suro dan Boyo sejak masa kolonial sampai saat ini diabadikan sebagai lambang kota Surabaya. Pada era pra-kemerdekaan, kota Surabaya mengalami banyak hal. Menjadi pintu gerbang kerajaan Majapahit ke dunia luar, berada dalam kekuasaan Demak, dan berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam yang juga tempat bermukim wali bernama Sunan Ampel, sempat berpindah ke tangan penguasa Madura sampai kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Mataram. Selama berada di bawah kekuasaan Mataram, terjadi beberapa pemberontakan yang ditumpas dengan bantuan VOC. Sebagai kompensasi, Surabaya diserahkan oleh Mataram kepada VOC yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan ujung timur Jawa. Dan pada awal abad ke-19, di masa pemerintahan Hindia Belanda, kota Surabaya menjadi ibu kota Keresidenan Surabaya. Secara umum, inti kebudayaan kota Surabaya lazim disebut dengan istilah budaya are. Budaya are sangat khas, mengacu pada bahasa yang digunakan oleh pendukung budaya tersebut, yaitu bahasa Surabayaan yang cenderung lugas, apa adanya, terkesan merupakan ekspresi temperamental, namun memiliki unsur humor yang kental. Ciri budaya are adalah lugas dan terbuka, egaliter, pemberani, dan tidak kenal menyerah, serta memiliki solidaritas yang amat tinggi antar sesama. Kota Surabaya memiliki keragaman budaya yang sangat heterogen, karena masyarakat kota ini terbentuk atas unsur masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Tradisi dan budaya keislaman yang dianut dan dikembangkan oleh masyarakat kota Surabaya sebagian besar berakar pada masa kehidupan Sunan Ampel, seperti tradisi maleman dan tahlilan. Ritus kehidupan adalah berbagai peringatan berkaitan dengan fase kehidupan. Kehamilan, yaitu mitoni atau tingkepan, kelahiran antara lain larung ari-ari, memotong tali pusar, memberi nama, dan tedak siten, memasuki masa akil balik yaitu sunatan, ada tradisi temu manten pegon untuk pernikahan, dan ziarah kubur sebagai penghormatan pada leluhur yang telah meninggal dunia. Berangkat dari sistem sosial budaya yang ada, corak seni budaya yang berkembang di kota Surabaya sangat beragam. Yang paling termasyhur, ludruk, merupakan kesenian panggung yang amat lekat dengan kehidupan keseharian masyarakat kota Surabaya. Dalam pentas ludruk selalu diawali dengan tembang-tembang khas yang berisi pantun yang disebut kidungan. Tak lupa, pada awal pertunjukan ludruk biasa dipentaskan tari ngeremo. Tarian ini juga berkembang menjadi tarian tersendiri yang biasa dipentaskan pada acara-acara tertentu. Ciri tarian ini adalah ekspresi tariannya yang menggambarkan kegagahan, kepahlawanan, dan keberanian yang identik dengan karakter masyarakat kota Surabaya.
dinas berisi tentang keperluan kedinasan, dia sifatnya resmi. Nah, sebelum kamu mengetahui surat dinas, kalian harus mengetahui struktur dari surat dinas. Nah, di sini ada bab surat. Ada yang tahu bab surat itu apa? Bab surat itu biasanya ada di awal. Nah, dia ada logo instansinya atau logo sekolah. Nah, ya kayak ini. Ada logonya. Setelah itu ada nomor surat, ada tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam terbuka, isi, tanggal, nama dan tanda tangan. Nah, di sini saya kira ada surat ini masuknya ke surat pribadi apa surat dinas? Kenapa kok surat pribadi? Iya, ada salam kangen, apa kabar Alim. Nah, hal-hal kayak gini tuh tidak mungkin kalian temukan di surat dinas, karena surat dinas ini bahasanya bahasa yang resmi atau bahasa yang formal. Selanjutnya, kalau ini berarti surat dinas. Ya, nah, ada aturan penulisan dari surat dinas. Misalnya di situ ya ada kop surat. Kop suratnya bagian mana? Angkat sendiri ya, panitia bersama klub saya di Austin Jakarta. Nah, di situ ada nomor, lampiran dan perihal. Nah, misalnya kalian mau menulis lampiran, di situ kan tulisannya apa disingkat ya, lam titik. Seharusnya penulisan seperti itu salah. Seharusnya ditulis lampiran. Lampiran. Nomor juga begitu, nomor. Nah, untuk perihal itu bisa ditulis perihal atau hal saja. Tulis hal saja dulu. Nomor. Lampirannya satu berkas, jadi nanti nggak boleh ditulis angka satu, nggak boleh ya, harus satu berkas seperti itu atau satu lembar. Terus perihalnya permohonan izin. Nah, untuk tambah surat di situ perlu dikasih kota nggak? Misal Surabaya 9 Mei 2015. Perlu yang perlu angkat tangan, yang nggak perlu angkat tangan. Kira-kira kenapa perlu? Nggak tahu. Nah, karena ini surat dinas, makanya di sana nanti di bagian tanggal penulisan itu tidak perlu menggunakan nama kota karena nanti udah ternyantut di bawah surat. Kalau ditulis 2 kali nantinya mubazir. Jadi di bagian tanggal itu hanya ditulis tanggal saja. Terus selanjutnya yang terhormat, apakah perlu diberi kepada yang terhormat? Tidak. Kenapa? Ya, karena yang terhormat saja sudah cukup. Kalau nanti ada kepada yang terhormat nanti mubazir juga. Jadi salah satu aja, kepada saja atau yang terhormat saja. Di Jakarta. Nah, biasanya kalian menemukan di tempat gitu kan ya. Nah, itu juga salah. Harusnya ditulis di Jakarta, di Surabaya, di Malang. Jadi harus jelas surat ini ditujukan kemana. Seperti itu. Terus selanjutnya ada dengan hormat. Dengan hormat dibubui tanda koma apa tidak? Iya, seperti yang ada di tengah ya. Dengan hormat, koma. Selanjutnya ada paragraf pembuka. Terus ada ini surat. Di sini bisa dibaca. Yang terakhir, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, yang terakhir ada tanda tangan untuk apa? Sebagai bukti bahwa ini benar-benar dari kepala sekolah misalnya. Kalau kalian mau meminjam gedung lagi. Terus yang kedua ada tanda tangan panitia supaya lebih
kelompok satu. Ini kelompok satu. Nah, kelompok satu, kelompok dua mana? Ini sama tiga. Empat sama dua itu. Kelompok tiga. Oke, kelompok empat. Ini. Nah. Berarti ada 4 kelompok ya. Yang belakang sama ini. Sama ya?